Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Bupan berada di pelelangan kota hantu. Pelelangan ini diselenggarakan oleh Sakte Hehuan. Benda yang akan dilelang adalah mutiara ekor 9. Benda itu digunakan oleh salah satu orang dari Sakte hantu yang bernama Yeyupe. Setelah dikeluarkan, mutiara ekor 9 mulai menghisap esensi orang-orang yang ada di sekitar. Berbeda dengan Bupan. Ketika menghisap esensi Bupan, mutiara itu mengalami retakan. Pada akhirnya, Yeyupe terpental, efek samping karena mutiara ekor 9 tidak bisa menyerap esensi Bupan. Bupan membunuh Yeyupe. Para bawahan Yeyupe mulai gemetar. Mereka panik dan melarikan diri. Beberapa orang berpikir kalau Sakte Hehuan telah memprovokasi orang yang salah. Bupan merasa masalah ini sudah selesai. Dia pun kembali pulang. Berpindah ke hari berikutnya, di hotel keluarga Zhou. Saat ini, Long Otian menemui Bupan. Dia ingin Bupan memimpin penyelenggaraan seni bela diri. Bupan pun menerima permintaan dari Long Otian. Long Otian juga mengatakan ada alasan lain untuk kedatangannya, yaitu Mutiara Naga. Setelah Long Otian melihat postingan Bupan, yaitu sebuah misi untuk mencari Mutiara Naga, Long Otian merasa senang. Salah satu dari hadiah pemenang adalah Mutiara Naga. Mereka berdua sedikit mengobrol. Berpindah ke ibu kota, Kekaisaran Tianyuan Budokan. Saat ini, Long Yue sudah ada di sana. Dia menunggu kedatangan Bupan dan kakeknya. Bupan menyapa Long Yue. Mereka berdua sudah lama tidak saling bertemu. Long Yue mengumpulkan orang-orang sesuai instruksi yang diberikan oleh kakeknya. Mereka bertiga berjalan masuk. Di dalam kediaman, ada beberapa orang yang sedang mengobrol. Mereka mendengar Long Otian membawa seseorang. Mereka juga mendengar selama orang tersebut datang, kemenangan mereka sudah pasti. Orang yang berbicara bernama Lu Zuo. Bupan berjalan mendekat ke kerumunan. Long Otian memperkenalkan Bupan kepada semua orang. Dia akan menjadi pemimpin mereka. Li Zuo mengatakan dirinya pantas menjadi pemimpin. Dan mengatakan Long Otian terlalu gegabah memberikan posisi pemimpin kepada orang lain yang tidak dikenal. Bupan mengatakan Li Zuo terlalu banyak bicara. Kalau dia tidak yakin dengan kemampuan Bupan, Bupan akan memberikan kesempatan untuk melawannya. Long Otian terlihat sangat khawatir. Long Yue meyakinkan kalau Bupan tidak akan kenapa-kenapa. Ternyata yang dikhawatirkan oleh Long Otian bukan keselamatan Bupan, tapi dia takut Bupan tidak akan bisa mengendalikan kekuatannya dan menghancurkan mental mereka semua. Li Zuo mempersiapkan teknik. Sebelum menyerang, dia mengatakan Bupan terlalu sombong. Kekuatan keluar dari tubuhnya. Otot pada tangan mulai menonjol. Li Zuo menggunakan tinju bangsan. Serangan tersebut bisa dihindari dengan begitu mudah oleh Bupan. Dia juga memberikan penilaian kepada Li Zuo kalau dia memiliki bakat yang cukup bagus. Kemudian, Bupan memukul kepala Li Zuo. Kejadian tersebut begitu cepat, yang membuat orang-orang kebingungan. Long Otian berkata ke cucunya, dengan satu pukulan, Bupan bisa mengalahkan Li Zuo. Dia takut para anggota lain bukannya hormat, malahan mental mereka semua menjadi anjlok. Setelah Bupan mengalahkan Li Zuo, dia menantang mereka semua agar maju melawannya. Emosi kelompok tersebut langsung meluap. Mereka semua maju sekaligus dan memberikan serangan kepada Bupan. Dengan satu teknik, mereka semua terpental ke segala arah. Kekuatan Bupan begitu mengerikan. Namun Bupan merasa Long Otian memilih orang-orang dengan sangat baik, sehingga Bupan harus menggunakan kedua tangannya. Dengan tindakan tersebut, Long Yue merasa kalau kelompok ini akan menjadi takut kepada Bupan. Namun kelompok tersebut mulai berteriak meminta Bupan menjadi pemimpin mereka. Long Otian menengahi. Dia mengundang mereka semua untuk makan malam bersama. Makan malam tiba, kelompok tersebut berbincang-bincang kepada Bupan. Mereka juga meminta maaf karena kejadian sebelumnya. Bupan tidak mempermasalahkan. Dia hanya ingin mereka semua saling berinteraksi agar mendapat kerjasama yang lebih baik. Mereka semua begitu bersemangat. Dengan sikap tersebut, Long Otian sangat yakin kelompok mereka akan mendapatkan kemenangan. Secara bertahap, mereka mulai mencicipi hidangan di atas meja makan. Ketika sedang makan, seseorang datang. Orang ini bernama Wang Bukun. Long Yue menyapanya. Dia juga memperkenalkan Bupan sebagai pemimpin tim. Bupan dan Wang Bukun saling bersalaman, kemudian memperkenalkan diri. Setelah sedikit obrolan, Wang Bukun meminta izin pergi ke dapur. Melihat Wang Bukun, Bupan merasakan fluktuasi energi kristal dari Wang Bukun. Aura tersebut sama dengan organisasi Azura, yang membuat Bupan menjadi lebih waspada. Acara makan telah selesai. Bupan menyuruh anggotanya pergi beristirahat. Kali ini, mereka tidak akan melakukan pelatihan. Bupan juga mengatakan mereka semua akan melakukan pelatihan.
Keesokan hari, para anggota sudah berkumpul. Bupan juga ada di sana. Di sampingnya, ada seorang wanita dengan rambut berwarna kuning. Dia bernama Sangwan Yun-er. Yun-er mendata para anggota, kemudian dia memberikan jadwal latihan kepada Bupan. Sudah jelas, Bupan memiliki metode latihannya sendiri. Yun-er berteriak marah-marah kepada Bupan. Dia mengatakan, metode latihan yang telah dia susun adalah metode latihan terbaik. Bupan menjawab, Long Otian telah memilihnya sebagai pemimpin. Jadi dia memiliki metode latihannya sendiri. Bupan menatap anggota kelompoknya, kemudian berteriak, mereka semua boleh melakukan apapun. Tapi, satu hal yang dilarang oleh Bupan, mereka tidak boleh makan. Metode latihan yang disusun oleh Bupan mulai dibagikan kepada para anggota. Di samping, wajah Yun-er menjadi murung, sepertinya dia tidak senang dengan tindakan Bupan. Pelatihan dengan metode Bupan dimulai. Sampai waktu menunjukkan jam makan siang. Para anggota masih berkultivasi. Sesaat, perut salah satu dari mereka berbunyi, yang membuat mereka semua mengakhiri pelatihan. Yun-er memanggil mereka semua, karena ini adalah waktunya makan siang. Bupan yang melihat semua itu berteriak. Dia mengingatkan, mereka semua tidak diizinkan untuk makan. Yun-er berdebat dengan Bupan, namun Bupan bersikeras. Dia mengingatkan, ini adalah metode latihannya. Jika mereka tidak suka, mereka bisa berbicara dengan Tuan Long. Mendengar perkataan Bupan, Yun-er sangat kesal, namun dia tidak bisa berbuat apa. Kemudian pergi dari tempat tersebut. Beberapa dari mereka mengeluh dan ingin berhenti berlatih. Waktu masih terus berjalan. Saat ini, waktu sudah menunjukkan jam 8 malam. Beberapa dari kelompok Bupan masih belum makan. Dari orang-orang tersebut ada yang mengeluh, tapi ada juga yang berpikir, jika latihan ini dapat meningkatkan kekuatan, mereka semua tidak mempermasalahkannya. Tiba-tiba, Sangwan Yun-er datang bersama dengan Long Otian. Dia marah-marah kepada Long Otian sambil mengatakan, metode pelatihan Bupan tidaklah masuk akal. Namun Long Otian berdiri di sisi Bupan. Dia menyuruh Yun-er melihat dan menunggu hasil pelatihan dari Bupan. Saat mereka berdua sedang memperdebatkan metode latihan Bupan, salah satu dari kelompok tersebut membuka mata. Aura yang kuat keluar dari tubuhnya. Itu adalah langkah penerobosan. Orang yang pertama melakukan penerobosan adalah Li Zuo. Dia sudah mencapai ranah Grandmaster. Beberapa temannya juga mengeluarkan aura yang kuat. Mereka juga mengalami penerobosan. Kejadian tersebut membuat Sangwan Yun-er begitu terkejut. Long Otian mengelus jenggotnya. Dia sangat percaya kepada Bupan dan yakin kalau Bupan tidak akan mengecewakannya. Beberapa orang yang sebelumnya mengeluh dengan pelatihan Bupan juga terkejut. Mereka bertanya, bagaimana Li Zuo bisa melakukan penerobosan? Li Zuo mengatakan, dia dan beberapa orang benar-benar serius dalam pelatihan. Berbeda dengan beberapa orang yang mengeluh dan tidak mengikuti latihan dengan serius. Beberapa orang yang bermalas-malasan merasa kecewa. Mereka juga menyesal tidak mengikuti pelatihan Bupan dengan serius. Bupan menghibur mereka semua. Jika mereka belum naik tingkat, mereka hanya harus berlatih. Bupan memperkirakan mereka akan naik tingkat dalam waktu 1 minggu. Orang-orang yang sebelumnya mengeluh kembali bersemangat. Mata mereka berbinar. Sangwan Yun-er mendekat ke Bupan. Dia menundukkan kepala, kemudian meminta maaf atas sikapnya. Namun, Bupan tidak mempermasalahkan. Dia mengerti sikap Sangwan Yun-er semata-mata untuk kebaikan anggota tim. Dengan kejadian tersebut, Long Otian merasa kalau Bupan telah menaklukkan semua orang, baik dalam kata-kata maupun dengan kekuatan. Di kejauhan ada Wang Bukun. Dia merasa Bupan memang memiliki kemampuan dalam melatih. Kemudian dia berpikir, di hadapan organisasi Azura, mereka semua bukanlah ancaman. Seperti tebakan Bupan, Wang Bukun ini memang memiliki hubungan dengan organisasi Asura. Berpindah ke negara elang, Hotel Victoria. Seseorang terkena serangan yang membuatnya memuntahkan seteguk darah, kemudian terjatuh ke lantai. Entah dia pingsan atau mati, tidak ada yang tahu. Seorang pria berpakaian putih berkata kepada seseorang yang dipanggil dengan Tuan Trump. Dia mengatakan sudah tidak ada lagi yang menghalangi mereka. Mereka berdua melakukan kerjasama. Tuan Trump adalah kepala kompetisi seni bela diri dunia, negara elang. Kedua orang itu bersulang merayakan kerjasama mereka. Pria berpakaian putih terlihat senang. Dengan kerjasama tersebut, akan dapat membangkitkan organisasi Azura. Begitu juga dengan Trump. Dia melakukan semua itu demi melemahkan kekuatan negara lain. Berpindah ke seminggu kemudian, kelompok Bupan masih berlatih dengan sangat keras. Sangwan Yun-er datang menyampaikan pesan dari Bupan yang mengatakan, hari ini mereka semua tidak akan melakukan pelatihan dengan intensitas yang tinggi, karena besok mereka akan melakukan penerbangan.
Maka dari itu, mereka semua diminta untuk beristirahat dan relaksasi. Beberapa orang sempat menolak. Mereka sangat asik dengan pelatihan dari Bupan dan sangat bersemangat ketika mereka mendapat peningkatan kekuatan. Ketika orang-orang tidak ingin beristirahat, Bupan datang dan menyuruh mereka semua patuh dengan perkataannya. Dengan kata-kata Bupan, mereka semua mematuhinya. Berpindah ke negara Unta, kota gurun Baibita. Di sana ada sebuah gedung yang menjulang tinggi menembus awan. Di dalam gedung, Long Yue bersama dengan kelompoknya melakukan check-in. Mereka datang ke sana mengatasnamakan negara naga. Seseorang datang dan menghentikan Long Yue. Orang ini bernama Mr. Park, salah satu penanggung jawab sebuah negara yang tidak disebutkan. Pria lain juga datang. Dia dipanggil Goro Yamamoto, yang juga penanggung jawab salah satu negara. Mereka berdua saling mengobrol, membanggakan negara mereka. Mereka juga berdebat, ingin mendapatkan prioritas dalam check-in. Li Zuo yang mendengar perdebatan itu, dia mengatakan, kedua orang ini memiliki mulut yang bau. Perkataan Li Zuo membuat mereka berdua marah dan mengatakan, negara naga tidak memiliki sopan santun. Namun Bupan langsung berteriak. Dia mengatakan, siapa yang datang terlebih dahulu, dialah yang dilayani. Itu adalah prosedur. Namun hinaan dari kedua orang itu terus dikeluarkan, yang membuat Bupan kesal. Dengan cepat, Bupan memberikan serangan kepada mereka berdua. Kedua orang itu dijatuhkan dengan begitu mudah oleh Bupan. Anggota tim Bupan sangat bersemangat melihat pemimpin mereka yang sangat kuat dan berani. Mata Li Zuo berbinar, dia sangat terpesona oleh Bupan. Begitu juga dengan Long Yue. Dia merasa bahagia telah dipertemukan dengan Bupan. Tiba-tiba, seseorang datang. Dia mengatakan, orang yang mereka hajar adalah anak buahnya. Orang ini adalah Trump. Park dan Yamamoto langsung membungkuk, menyapa Trump. Trump menatap Bupan. Dia memberikan kelompok Bupan dua pilihan. Pertama, negara naga harus berlutut dan bersujud meminta maaf. Yang kedua, sebelum pertandingan, kelompok Bupan harus menyerah. Tentu saja, Bupan tidak akan memilih pilihan bodoh seperti itu. Bupan yang sudah kesal menyuruh mereka semua maju secara bersamaan. Dengan santai, Trump memerintahkan bawahan menyerang Bupan. Banyak orang mulai bergegas ke arah Bupan. Orang-orang ini sudah terlatih dalam bertarung. Long Yue sangat percaya dengan kemampuan Bupan. Namun dia tidak habis pikir. Mereka baru saja datang tapi sudah ditargetkan oleh negara lain. Salah seorang dari bawahan Trump melompat. Kekuatan yang dia tunjukkan cukup kuat, hingga lantai yang dia injak hancur. Pukulannya yang sangat kuat dihentikan dengan begitu mudahnya oleh Bupan. Bupan juga memberikan penghinaan, mengatakan orang tersebut pasti belum makan, sampai-sampai tidak memiliki kekuatan. Sebuah pukulan dari Bupan mendarat pada lehernya, hingga membuat orang tersebut memuntahkan seteguk darah. Pada akhirnya, orang yang dipanggil Martin kalah. Mereka akhirnya tahu seberapa mengerikan orang yang bernama Zhou Bupan. Berbeda dengan kelompok Bupan, mereka sangat senang dan tertawa gembira ketika melihat pemimpin mereka yang begitu kuat. Bupan mengatakan, jika kekuatan dari negara elang hanya segini, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Seseorang kembali menyerang. Orang ini adalah seseorang yang sebelumnya bekerja sama dengan Trump. Bupan merasakan ki yang cukup kuat dari pria tersebut, yang membuat Bupan tidak tinggal diam. Dia juga mengeluarkan pukulan. Kedua serangan mereka saling berbenturan. Pria ini bernama Excel. Dia tidak menyangka lawannya tidaklah sederhana, bahkan bisa menahan pukulannya. Trump menunjuk ke Bupan. Dia meminta Excel membantu menyingkirkan mereka semua. Namun Excel memiliki pikiran lain. Dia tidak ingin mengekspos kekuatannya. Itu tidak akan baik untuk rencananya. Excel bergerak ke arah Trump. Dia meyakinkan Trump kalau dia akan menyingkirkan mereka semua dalam kompetisi. Akhirnya Trump setuju dengan perkataan Excel. Kedua orang bawahan, yaitu Mark dan Yamamoto, mencoba menjilat Trump, tapi mereka malah ditampar oleh Trump. Trump mengajak Excel pergi ke lantai eksklusif mirip mereka. Kelompok itu akhirnya pergi dan masalah tersebut telah diselesaikan. Long Yue kembali melakukan check-in untuk kelompoknya. Di lain sisi, Yamamoto dan Mark sangat kesal kepada Bupan. Dia ingin melihat kelompok Bupan menangis dalam kompetisi. Di lain sisi, Bupan termenung. Dia menyadari Excel ini memiliki aura seperti orang-orang dari organisasi Azura. Dia juga berpikir kompetisi ini tidak akan sederhana. Waktu terus berjalan hingga menunjukkan larut malam. Di ruangan Excel, dia menyuruh bawahannya pergi memasukkan obat ke minuman peserta lain.
Dia juga memerintahkan Wang Bukun selaku orang yang mengawasi negara naga. Memintanya memberi 10 kali dosis obat kepada orang-orang dari negara naga. Wang Bukun tidak menyangka potensi Sobupan sangat luar biasa, hingga tuannya memerintahkan seperti itu. Keesokan hari, Wang Bukun membawa minuman yang dikatakan adalah nutrisi untuk tim Bupan. Li Zuo merasa senang atas perhatian dari Wang Bukun. Mereka semua mulai minum nutrisi tersebut. Bupan juga ditawari minuman tersebut oleh Li Zuo. Bupan menatap minumannya, sepertinya dia sudah tahu rencana dari Wang Bukun. Namun Bupan akan mengikuti permainannya. Minuman itu pun diminum. Terlihat Wang Bukun sangat senang melihat Bupan meneguk minumannya. Minuman tersebut sudah dicampur dengan obat yang dosisnya 10 kali lipat. Sesaat kemudian, Bupan mengeluarkan sebuah eliksir dan memerintahkan Li Zuo memberikannya kepada semua orang. Li Zuo ragu, dia tidak mengerti kenapa Bupan memberikan mereka obat terlarang. Long Yue juga tidak setuju dengan ide Bupan. Bupan mulai menjelaskan, itu adalah penangkal racun. Bupan juga mengatakan, sebelumnya, nutrisi yang diberikan oleh Wang Bukun telah dicampur dengan racun. Bupan tidak ingin membongkar rencananya dan membuatnya berpikir kalau dia telah berhasil. Setelah mendengar penjelasan dari Bupan, mereka semua akhirnya mengerti. Di depan pintu masuk, Long Outian sudah menunggu kedatangan Bupan dan kelompoknya. Dia mengatakan, negara naga mereka selalu menjadi sasaran yang membuat mereka semua tidak berdaya. Namun Bupan menenangkan mereka semua, meyakinkan anggota kelompoknya agar mereka semua mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Sisanya akan diurus oleh Bupan. Semua orang mulai bersemangat. Di lain sisi, Yamamoto dan Mark tersenyum melihat kelompok Bupan. Mereka merasa Bupan ini adalah orang yang bodoh. Kelompok Bupan mendengar penghinaan dari Mark dan Yamamoto. Bupan sebagai pemimpin, dia mendekat dan memberikan ancaman kepada mereka berdua. Saat mereka bertengkar, pembawa acara berbicara, mengatakan, dalam 20 menit, secara resmi kompetisi akan dimulai. Sebelum masuk ke dalam arena, Bupan meyakinkan Long Outian, mereka pasti akan menjadi juara. Mendengar hal itu, Long Outian berharap besar kepada Bupan. Dari informasi, juara pertama dalam kompetisi sebelumnya adalah orang-orang dari negara Elang. Penonton terus bersorak dengan sangat meriah. Mereka memperhatikan tim favorit mereka. Di dalam arena kompetisi, ada seorang pemuda yang menjadi pemimpin dari negara kanguru. Orang ini bernama Chris. Dari pertarungan sebelumnya, dia mengetahui kekuatan negara naga hanya rata-rata. Jadi Chris ingin memanfaatkan hal itu. Dia juga mengobrol, menjelek-jelekkan negara naga, yang membuat Li Zuo naik darah. Dia ingin bertarung dengan orang-orang dari negara kanguru. Di lain sisi, Yamamoto dan Mark merasa senang melihat negara naga dan negara kanguru saling bertengkar. Mereka ingin memanfaatkan situasi tersebut untuk menghancurkan keduanya. Di dalam arena, pembawa acara mulai berbicara. Dia memberikan kata sambutan kepada para penonton. Di bangku penonton, sudah ada Long Outian dan Long Yue. Mereka berdua sudah menunggu penampilan Bupan dan tim. Di dalam arena kompetisi, Chris dan tim naga masih ribut. Ejekan mereka yang sebelumnya masih berlanjut. Saat ini, pertandingan sudah dimulai. Tanpa menahan diri, kelompok Bupan menghajar negara kanguru. Bupan mengingatkan mereka semua agar tidak mengekspos kekuatannya. Kelompok Yamamoto dan Mark mulai berpikir, negara naga pasti telah dihajar oleh negara kanguru. Namun kenyataannya berbeda. Orang-orang dari negara kanguru sudah dihajar habis-habisan oleh negara naga. Pada akhirnya, Chris sebagai pemimpin negara kanguru mengangkat bendera putih dan menyerah. Wajahnya sudah babak belur menerima pukulan dari tim negara naga. Li Zuo menatap Bupan. Dia sangat senang telah menyingkirkan runner-up tahun lalu, yaitu negara kanguru. Di lain sisi, pembawa acara mengumumkan hal yang mengejutkan, yaitu negara kanguru sebagai runner-up telah kalah oleh negara naga. Pendukung negara kanguru merasa frustasi dengan kenyataan tersebut. Di lain sisi, Long Yue sangat senang. Long Outian mengatakan, mengundang Bupan adalah keputusan yang tepat. Mark dan Yamamoto yang telah melihat kekuatan negara naga, mereka berdua memutuskan untuk mundur. Kegaduhan terjadi ketika kedua negara yang dipimpin oleh Mark dan Yamamoto berlarian pergi. Li Zuo menanyakan apakah mereka akan membiarkan kedua negara itu melarikan diri. Namun Bupan tidak ingin kelompoknya membuang-buang waktu untuk sampah seperti mereka. Setelah penampilan pertama, Bupan memberi semangat dan meningkatkan mental para anggotanya. Setengah jam kemudian, kelompok Bupan masih belum tersingkir. Li Zuo menanyakan apakah mereka akan berpindah tempat. Namun Bupan mengatakan
Dia merasa orang-orang yang ingin melawannya telah datang. Seorang pemimpin dari salah satu negara akhirnya muncul. Pemimpin ini bernama Ronald. Di belakang punggungnya ada beberapa senjata api. Li Zuo bertanya, apakah kelompok Ronald ingin melawannya menggunakan senjata api? Li Zuo juga mengatakan, menggunakan senjata api adalah pelanggaran. Namun Ronald mengingatkan mereka, menurut aturan, senjata api tidak dilarang. Kelompok Ronald mulai mengeluarkan senjata mereka. Salah satu dari mereka membawa bazooka. Melihat senjata tersebut, kelompok Bupan merasa mereka tidak akan lolos dari kelompok Ronald yang dilengkapi dengan senjata api dan bazooka. Jika mereka tersingkir di sini, mereka tidak akan bisa mengalahkan negara Lang, apalagi menjadi juara.